Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laili Tutorial. Untuk kali ini kita akan membahas cara input dokumen penyesuaian atau bukti memorial ke dalam Mayop Accounting. Di sini saya menggunakan kasus UDS Prima yang merupakan soal UKK Akuntansi tahun 2026 paket 1. Sebelum kita input bukti memorial ke dalam Mayop Accounting, kita akan melihat terlebih dahulu laporan trial balance per 31 Desember tahun 2025. Di video sebelumnya telah dijelaskan cara input dokumen transaksi ke dalam Mayop Accounting. Jadi kita akan melihat laporan neraca saldo terlebih dahulu, yaitu di dalam Mayop Accounting kita pilih report, lalu kita pilih account, lalu kita pilih trial balance, lalu kita pilih display, dan inilah trial balance atau neraca saldo per 31 Desember tahun 2025 untuk kasus UDS Prima. Trial balance ini nantinya yang akan kita butuhkan untuk kita membuat bukti memorial atau menginput jurnal penyesuaian ke dalam Mayop Accounting. Ini bisa kita minimize terlebih dahulu dan bisa kita mulai untuk menginput bukti memorial ke dalam Mayop Accounting. Kita masuk untuk bukti memorial yang pertama. Di sini ada telah diterima rekening koran dari bank atas rekening perusahaan tanggal 31 Desember yang menunjukkan informasi interest revenue 1.200.000 dan bank service charge sebesar Rp320.000. Dari dokumen transaksi ini akan kita catat ke dalam Mayop Accounting. Di dalam Command Center kita pilih account, lalu kita pilih record journal entry. Lalu berikutnya general journal kita isikan nomor dokumen di sini 01 BM. Untuk tanggal kita isi tanggal 31 Desember tahun 2025 sesuai dengan di soal. Memo yaitu untuk penyesuaian di sini rekening koran. Maka kita isi memonya penyesuaian rekening koran. Jurnal yang kita buat yaitu untuk yang pertama di sini ada bank service chart. Bank service chart akun terakhir. Use account jumlahnya sebesar Rp320.000. Rp320.000. Lalu berikutnya untuk interest revenue kita lihat akunnya, kita ambil interest revenue, use account. Interest revenue kita buat di sebelah kredit, yaitu interest revenue sebesar Rp1.200.000. Lalu selisihnya antara bank service charge dan interest revenue kita masukkan ke dalam cash in bank, use account. Sehingga out of balance-nya 0. Jadi jurnalnya bank service charge di debit, cash in bank di debit, dan interest revenue ada di sebelah kredit. Lalu setelah selesai bisa kita record. Kita lanjut bukti memorial berikutnya yaitu bukti memorial 02 BM. Di sini lakukan penyesuaian terhadap perlengkapan. Jadi di sini ada 4 item untuk perlengkapan untuk bukti memorial 02 BM. Kita input 02 BM tanggal 31 Desember
Untuk memonya yaitu ada penyesuaian perlengkapan. Untuk penyesuaian perlengkapan, yaitu akunnya yang kita buat, akun 6, kita ambil untuk perlengkapan Office Supplies Expense di debit, dan yang di sebelah kreditnya yaitu Office Supplies Use Account. Untuk angkanya, kita lihat di trial balance, di sini kita minimize terlebih dahulu. Angkanya kita lihat di trial balance, yaitu saldo akhir perlengkapan minta dicatat sebesar Rp7.700.000, jadi hasil akhirnya. Maka kita perlu perhitungkan terlebih dahulu. Untuk office supplies awal, yaitu di sini ada sebesar office supplies-nya Rp13.600.000. Jadi ada Rp13.600.000, kita hitung. Rp13.600.000 dikurangi dengan perlengkapannya yang menjadi tersisa, yaitu dikurangi Rp7.700.000, maka didapatlah Rp5.900.000. Inilah yang kita buat jurnal penyesuaiannya, angkanya. Yaitu angkanya tadi, Office Supplies Expense di debit Rp5.900.000, kita inputkan. Kelebihan 0. Lalu yang di sebelah kreditnya Office Supplies Expense Rp5.900.000. Jadi jurnalnya Office Supplies Expense dan Office Supplies masing-masing sebesar Rp5.900.000. Lalu bisa kita record. Lalu kita lanjutkan untuk bukti memorial masih 02BM, kita tulis 02BM. Untuk memonya yaitu penyesuaian beban asuransi. Jadi memo penyesuaian beban asuransi. Kita catat akunnya, yaitu untuk beban asuransi akun 6, Insurance Expense Use Account, sebesar Rp1.000.000, sesuai dengan di soal. Lalu prepaid insurance, akun keduanya prepaid insurance use account, angkanya sama Rp1.000.000. Setelah selesai bisa kita record. Kita masuk bukti memorial 02BM yang ketiga, masih 02BM, kita masukkan. Memonya yang ketiga untuk beban sewa, jadi penyesuaian beban sewa. Jurnalnya yaitu kita pilih akun 6, rent expense di debit sebesar Rp2.000.000. Lalu yang di sebelah kreditnya yaitu prepaid rent. Angkanya sama Rp2.000.000. Setelah selesai bisa kita record. Masih ke 02BM, kita isi kembali 02BM. Memo yang terakhir untuk cadangan kerugian piutang. Jadi penyesuaian cadangan kerugian piutang. Angkanya, akunnya yaitu akun 6. Kita pilih BDEP Expense Use Account di debit. Dan yang di kreditnya yaitu Allowance for Doubtful Debt. Untuk angkanya kita hitung terlebih dahulu. Di sini 2% dari saldo piutang. Kita hitung saldo piutangnya, kita kembali buka trial balance. Jadi trial balance-nya kita buka kembali. Dan kita hitung dengan menggunakan bantuan kalkulator 2% dari account receivable. Account receivable-nya ada Rp306.508.000.
Jadi Rp306.508.000 kita kalikan dengan 2%. Maka didapatlah Rp6.130.160. Lalu kita harus memperhatikan saldo allowance-nya ada sebesar Rp2.500.000. Maka kita kurangi hasilnya, kita kurangi dengan Rp2.500.000. Maka didapatlah Rp3.630.160. Angka inilah yang nantinya akan kita buat di dalam jurnal penyesuaiannya. Kita kembali lagi ke record journal entry dengan angkanya sesuai dengan perhitungan Rp3.630.160 di sebelah debit dan yang di sebelah kredit dengan jumlah yang sama agar out of balance menjadi 0 kita tap. Nah, ini sudah sama, lalu bisa kita record. Kita lanjut, dokumen transaksi berikutnya untuk nomor bukti 03BM. Di sini ada lakukan penyesuaian terhadap aktiva tetap, vehicle, dan equipment. Maka kita buat jurnal penyesuaian. Nomor bukti kita isi 03BM. Tanggal 31 Desember, memo kita isi penyesuaian aktiva tetap. Lalu jurnalnya yang kita buat untuk yang pertama vehicle, akun 6, depreciation expense vehicle, use account, angkanya sesuai dengan di soal Rp2.500.000. Lalu berikutnya untuk yang di sebelah kreditnya yaitu akumulasi depreciation vehicle. Angka yang sama. Lalu untuk jurnal berikutnya penyesuaian untuk equipment. Kita pilih akun 6. Yaitu depreciation expense equipment, use account, angkanya sebesar Rp1 juta. Lalu yang di sebelah kreditnya yaitu akumulasi depreciation office equipment, use account dengan jumlah yang sama Rp1 juta. Nah, ini sudah out of balance, sudah 0. Sudah selesai transaksi untuk bukti memorial 03BM, bisa kita record. Kita lanjut dokumen penyesuaian yang berikutnya ada 04BM, kita masukkan 04BM, yaitu untuk penyesuaian terhadap gaji dan pembayaran listrik dan pembayaran air. Maka kita isi penyesuaian gaji, lalu listrik, dan air. Kita buatkan jurnalnya masing-masing. Yang pertama untuk gaji karyawan, yaitu akun 6, wages and salaries, use account dengan jumlahnya Rp16 juta, sesuai dengan di soal. Lalu berikutnya, pembayaran gaji, utang gaji kita masukkan sebagai akun 2, yaitu accrued expense, use account, Rp16 juta. Lalu berikutnya untuk pembayaran listrik, kita masukkan akun 6, electricity, internet, electricity, and water, use account, karena ini gabung, kita gabungkan. Listrik dan air jadi satu akun, kita gabungkan, yaitu jumlahnya 600 ditambah 420.000, yaitu Rp1.020.000 di sebelah debit, dan yang di sebelah kreditnya sama akunnya yaitu accrued expense, use account. Jadi jurnalnya yang pertama wages and salaries expense di debit dan accrued expense, lalu yang kedua internet, electricity, and water, dan accrued expense. Apabila sudah sesuai, bisa kita record.
Lalu kita masuk dokumen transaksi bukti memorial terakhir, yaitu nomor buktinya 05 BM. Kita isikan 05 BM. Dengan memonya kita isikan lakukan konversi atas pajak, jadi penyesuaian pajak. Jurnalnya untuk penyesuaian pajak, yaitu kita akan membuat jurnal penyesuaian, masukkan ke dalam income tax expense dan income tax payable. Maka kita pilih income tax expense, yaitu akun terakhir, use account. Untuk angkanya nanti kita hitung, lalu berikutnya income tax payable, yaitu akun 2, use account. Jadi jurnalnya income tax expense dan income tax payable. Sekarang kita perhitungkan terlebih dahulu angkanya, yaitu di sini minta 0,5% dari peredaran bruto bulan Desember. Peredaran bruto itu merupakan salesnya yang di bulan Desember, berarti kita lihat untuk sales di bulan Desember, kita buka kembali di trial balance. Untuk peredaran bruto di bulan Desember, yaitu ada sebesar Rp403.137.000. Maka kita buatkan perhitungannya, tarifnya 0,5%. Jadi kita masukkan untuk peredaran brutonya untuk di bulan Desember, yaitu sales of merchandise Rp403.137.000. Kita kalikan 0,0, kita kalikan 0,5%. Maka didapatlah Rp2.015.685. Ini merupakan peredaran bruto, 0,5% dari peredaran bruto, yaitu sales of merchandise-nya. Kita tutup kembali dan kita lihat record journal entry-nya. Dengan angkanya kita masukkan sesuai dengan perhitungan Rp2.015.685. Lalu yang di sebelah kreditnya juga sama angkanya. Jadi ini sudah selesai semua. Kita buat atau kita input jurnal memorialnya, bisa kita record. Kita cancel. Itulah tadi cara input dokumen transaksi penyesuaian ke dalam MyYob Accounting. Setelah selesai kita input semua dokumen transaksinya, kita akan melihat cara melihat laporan keuangan di dalam MyYob Accounting, yaitu dengan cara di dalam Command Center di sini kita pilih report. Lalu kita pilih di sini misalnya kita akan melihat balance sheet atau standar balance sheet-nya atau neracanya. Maka bisa kita buka standar balance sheet, lalu biasanya profit and loss, dan yang terakhir biasanya yang diminta dicetak yaitu laporan rekonsiliasi banknya. Jadi yang pertama kita akan melihat laba ruginya terlebih dahulu. Kita pilih account, lalu profit and loss. Kita pilih customize 1 Januari tahun 2025 sampai 31 Desember tahun 2025. Jadi displaynya dimulai 1 Januari tahun 2025 sampai dengan 31 Desember tahun 2025. Kita lihat display, dan inilah laporan profit and loss statement per Januari sampai 31 Desember. Hasil dari profit and loss statement atau laba ruginya bisa kita lihat net profitnya sebesar Rp575.796.245. Selesai kita melihat profit and loss, lalu bisa kita close. Dan kita akan melihat standar balance sheet. Maka balance sheet kita pilih standar balance sheet, lalu customize. Di sini 31 Desember kita display. Dan ini merupakan
balance sheet atau laporan neracanya. Jadi inilah merupakan laporan balance sheet atau neraca. Bisa kita close. Berikutnya kita akan melihat laporan dari statement of cash flow, yaitu di dalam index to report ini kita pilih banking, lalu kita pilih statement of cash flow, kita customize, dimulai dari 1 Januari tahun 2025 sampai 31 Desember. Kita lihat display. Jadi ini merupakan laporan dari Januari sampai Desember cash flow-nya. Bisa dilihat. Kalau kita mau kita rubah 1 Desember bisa, tahun 2025 maka bisa terlihat juga. Untuk laporan statement of cash flow khusus bulan Desembernya saja. Bisa kita close. Itulah tadi cara input dokumen transaksi penyesuaian ke dalam Mayap Accounting dan melihat hasil laporan keuangan untuk kasus UDS Prima di dalam Mayap Accounting. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.